Thursday morning. So Sunday morning. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Tom Haye tak kunjung datang. Boyan Hodak berikan tanggapan. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Saat ini, para bobotoh dibuat bertanya-tanya dengan hilangnya Tom Haye dari skuad Maung Bandung. Ya, sudah kurang lebih 2 pertandingan Persib Bandung dijalani tanpa kehadiran sang gelandang andalan. Bukan hanya absen di pertandingan, Tom juga tak terlihat dalam sesi latihan tim. Situasi ini tentu memicu spekulasi di kalangan supporter. Apalagi peran Tom Haye di lini tengah Persib terbilang krusial sejak kedatangannya. Banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Ketika hal ini dikonfirmasi kepada sang pelatih, Boyan Hodak memberikan jawaban singkat. Ia menyebut bahwa Tom Haye sedang memiliki urusan keluarga. Namun sayangnya, Boyan tidak menjelaskan secara detail mengenai situasi yang dialami pemain diaspora tersebut. Hal inilah yang membuat rasa penasaran bobotoh semakin memuncak. Sudah hampir sepekan Tom Haye menghilang dari aktivitas tim. Minimnya informasi resmi membuat berbagai spekulasi bermunculan di media sosial. Namun, kabar terbaru akhirnya sedikit menenangkan para bobotoh. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak kembali mengonfirmasi bahwa Tom Haye diproyeksikan segera bergabung dalam latihan dalam waktu dekat. Bahkan, sang gelandang dipersiapkan untuk tampil saat Persib menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 mendatang. Tom baru akan kembali lusa pagi, jadi Senin pagi. Dia akan bermain melawan Surabaya. Namun kita akan lihat berapa lama dia akan bermain, ungkap Boyan Hodak. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Persib yang tengah bersaing ketat di papan atas. Kehadiran Tom Haye di lini tengah diharapkan dapat kembali menambah keseimbangan permainan Maung Bandung. Kini yang menjadi pertanyaan, apakah Tom Haye akan langsung tampil sebagai starter atau hanya mendapatkan menit bermain terbatas? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Umuh Mukhtar, muak dan murka. Praktik calo tiket Persib kembali terungkap, diduga ada peran orang dalam. Bos Persib Bandung, Umuh Mukhtar, mengaku sangat geram dengan masih maraknya praktik percaloan tiket pertandingan Maung Bandung. Ia menilai persoalan ini bukan hanya merugikan bobotoh secara materi, tetapi juga mencoreng nama besar klub yang selama ini dikenal memiliki basis supporter yang loyal dan tertib. Umuh menegaskan bahwa manajemen sudah berulang kali melakukan evaluasi sistem penjualan tiket, termasuk mendorong pembelian secara daring dan pembatasan jumlah tiket per akun. Namun pada kenyataannya, tiket masih saja diperjualbelikan kembali dengan harga yang melonjak tajam, bahkan bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari harga normal. Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Ia menyebut animo tinggi bobotoh untuk menyaksikan langsung pertandingan Persib kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi. Padahal klub telah berupaya keras agar distribusi tiket berjalan transparan dan tepat sasaran. Umuh juga menduga praktik ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya keterlibatan pihak tertentu dari internal. Ia mengisyaratkan kemungkinan adanya orang dalam yang bermain sehingga tiket bisa bocor dan jatuh ke tangan calo sebelum benar-benar sampai ke supporter yang berhak. Dugaan ini, kata Umuh, akan ditelusuri secara serius. Ia meminta panitia pelaksana pertandingan serta seluruh pihak yang terlibat dalam sistem distribusi tiket untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Jika ditemukan bukti adanya keterlibatan internal, Umuh memastikan manajemen tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Baginya, kenyamanan dan kepercayaan bobotoh adalah prioritas utama. Ia menegaskan bahwa supporter seharusnya mendapatkan kemudahan dalam membeli tiket resmi tanpa harus bersaing dengan calo atau membayar harga tidak wajar. Ia pun kemudian mengimbau kepada para bobotoh untuk tidak membeli tiket dari jalur tidak resmi, karena hal tersebut justru memperkuat praktik percaloan. Manajemen Persib, kata Umuh, berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengawasan, termasuk memperketat verifikasi pembelian dan distribusi tiket di hari pertandingan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala agar kejadian serupa tidak terus berulang, terutama dalam laga-laga besar yang selalu menyedot perhatian publik.
Umuh berharap seluruh elemen, mulai dari manajemen, panitia pelaksana hingga supporter, dapat bersinergi memberantas praktik calo demi menjaga marwah Persib dan menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih tertib, adil, dan nyaman bagi semua pihak. Nanya gua yang tahu ya tiket di sana Abu. Berapa? Tiket Mesati di mana atau di bawah Pak, di online. Terus anu masih anu Ical. Produktivitas gol disorot. Boyan Hodak tegaskan kekuatan sebenarnya Persib di Super League. Persib Bandung tengah menjadi sorotan di kompetisi Super League musim ini. Bukan tanpa alasan. Maung Bandung tercatat sebagai tim dengan jumlah gol paling sedikit dibandingkan 4 tim lain yang menghuni 5 besar klasemen. Catatan tersebut tentu memunculkan tanda tanya besar dari sebagian bobotoh. Bagaimana mungkin tim papan atas memiliki produktivitas gol yang relatif lebih rendah dibanding para pesaingnya? Namun pelatih Boyan Hodak tidak terlalu memusingkan statistik tersebut. Menurutnya, sepak bola bukan hanya soal mencetak banyak gol, melainkan bagaimana meraih kemenangan secara konsisten. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah hasil akhir, bukan sekedar angka produktivitas. Pelatih asal Kroasia itu justru menilai kekuatan utama Persib Bandung musim ini terletak pada soliditas lini pertahanan. Ia menyebut Maung Bandung sebagai salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di papan atas klasemen. Saya tidak melihat gol, saya membutuhkan kemenangan. Kami kebobolan paling sedikit dari 5 tim di papan atas kalau tidak salah. Namun yang penting tentu saja meraih kemenangan. Papar Boyan Hodak. Jelas, pernyataan tersebut menegaskan filosofi yang dipegang Boyan Hodak musim ini. Pertahanan yang kokoh adalah fondasi menuju gelar juara. Meski tidak selalu tampil eksplosif dalam mencetak gol, Persib mampu menjaga konsistensi lewat organisasi permainan yang disiplin dan pertahanan yang rapat. Kini pertanyaannya, mampukah strategi berbasis soliditas pertahanan ini membawa Persib tetap bersaing hingga akhir musim? Menarik untuk dinantikan bagaimana Maung Bandung menjaga keseimbangan antara efektivitas serangan dan ketangguhan bertahan demi mewujudkan ambisi mereka di Super League musim ini. Dianggap sosok yang tepat, Klok yakin timnas Indonesia di bawah John Herdman akan jauh lebih baik. Gelandang Persib Bandung, Mark Anthony Klok, antusias menyambut era baru timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman. Yeps, John Herdman kini mulai menata persiapan sejak resmi ditunjuk sebagai nahkoda Garuda. Dia juga menjalin komunikasi dengan para pemain yang disiapkan untuk mengisi skuad merah putih di pentas internasional. Klok pun mengaku sudah dihubungi serta berbincang dengan sang pelatih baru timnas Indonesia tersebut. Diskusi dan tukar pikiran dilakukan Herdman untuk memberi pemaparan soal rencana dia dalam tugas barunya itu. Kesan positif pun dirasakan Kapten Persib Bandung tersebut terhadap sosok John Herdman. Dia dikenal sebagai pelatih yang punya rekam jejak bagus saat menukangi timnas Kanada dan membawa karakter yang kuat saat menerima pinangan PSSI. Rencana yang dibawa Herdman membuat Klok mempunyai optimisme terhadap timnas Indonesia ke depan. Sang pemain pun merasa sangat termotivasi dan berharap mendapat panggilan pada agenda FIFA Series 2026 mendatang. Ya, kami sudah berbicara cukup lama tentang ide-idenya, strateginya, tipe pemain yang dia inginkan, dan seperti apa tim yang ingin dia bentuk. Menurut saya dia itu sangat profesional dan punya ide yang sangat bagus. Dia sangat menekankan disiplin. Semua dimulai dari tim, bukan individu. Dia tidak peduli siapa individu yang lebih hebat, yang penting adalah untuk negara dan untuk tim. Jadi dalam percakapan kami, dia mempunyai struktur yang sangat jelas. Saya mendukungnya. Kalaupun saya dipanggil, saya selalu mendukung negara dan pastinya ingin memberikan yang terbaik. Saya selalu ingin bermain untuk negara dan memberi yang terbaik. Kita lihat saja di bulan depan dengan tim seperti apa, hasil seperti apa, sama kemenangan seperti apa yang bisa kita raih. Ujar Mark Anthony Klok. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood, but then I cut myself off.